Generalisasi. Sebagai salah satu bagian dari peningkatan kesadaran, pelajaran mengenai cinta adalah hal yang banyak dialami oleh umat manusia. Pelajaran ini kita dapat pertama kali di lingkungan keluarga, di mana kita mendapatkan cinta kasih orang tua kita. Banyak dari kita beranggapan bahwa kebahagiaan dari orang tua adalah kewajiban bagi sang anak, karena mereka telah membesarkan kita, mulai dari memberikan makan, memberikan pendidikan, tempat tinggal yang layak, dan sebagainya. Seringkali, orang tua memperlakukan anak layaknya investasi, di mana mereka memberikan segala yang terbaik untuk kelak mendapatkan balasan dari sang anak. Jika kita kaji bersama, apakah kemudian kasih sayang orang tua yang demikian adalah cinta yang sesungguhnya? Mengapa ketika kita diberikan sesuatu oleh mereka, maka kita harus membayarkannya kembali di kemudian hari? Bukankah ini dapat kita kategorikan sebagai transaksi jual-beli? Tahapan memahami cinta berikutnya kita dapatkan ketika kita tertarik dengan lawan jenis, di mana kita beranggapan bahwa kita dapat mendapatkan cinta dari orang lain, selain transaksi cinta dengan orang tua kita. Kita belajar memahami pasangan dan menciptakan berbagai image atau citra mengenai pasangan kita. Kita menginginkan pasangan kita sesuai dengan asumsi yang ada di pikiran kita. Hal ini kemudian membuat kita ingin selalu mengontrol pasangan, di mana kita ingin mengubah pasangan sesuai dengan keinginan kita. Apakah ini cinta atau obsesi dari ego pribadi? Ketika ekspektasi kita akan pasangan tidak sesuai dengan realita, kita merasa tersakiti, di mana kita kemudian memberikan label kepada pasangan yang kemudian menjadi mantan pasangan akibat ketidakcocokan. Label yang kita berikan bisa berbagai macam, seperti pengkhianat, pecundang, buaya, mata duitan, dan masih banyak lainnya. Label ini kemudian kita sematkan ke banyak orang, di mana kita kemudian mengeneralisir atau mengambil kesimpulan bahwa semua lawan jenis tidak bisa dipercaya dan hanya akan berakhir menyakiti diri kita. Tidak jarang kemudian hal ini menciptakan konflik di lingkungan sosial, di mana trauma yang kita rasakan akhirnya kita proyeksikan ke orang lain. Pikiran sempit ini terjadi akibat trauma masa lalu yang terpendam di alam bawah sadar kita. Kita terlalu takut untuk menyadari bahwa ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita sebenarnya bersumber dari ego kita sendiri. Berapa banyak dari kita yang memutuskan untuk sembuh dari trauma masa lalu dengan cara memaafkan? Jalan pintas yang dipilih oleh umat manusia adalah seringkali dengan cara menyalahkan orang lain, sehingga kita tidak bertemu dengan kegelapan jiwa kita sendiri. Mengeneralisir sesuatu adalah hal yang mudah dilakukan oleh kita, di mana ketika kita terluka oleh satu hal, kita akan memberikan label bahwa segala hal memiliki potensi yang sama untuk menyakiti kita. Konflik batin ini bersumber dari diri kita sendiri. Peningkatan kesadaran artinya kita tidak mengeneralisir kejadian berdasarkan trauma yang pernah kita alami. Karena ketika kita menganggap bahwa semua orang sama atau akan menyakiti kita, maka kita akan terjebak pada pola berulang, di mana kita tidak mengubah pola pikir, tapi malah selalu mengambil keputusan yang sama. Untuk mengubah pola pikir membutuhkan olah batin yang disiplin. Kita perlu kesendirian untuk berdialog dengan diri, bertanya kepada diri sendiri apa yang perlu dilepaskan, apa yang perlu diubah, dan apa yang perlu untuk diikhlaskan. Ketika kita sudah siap untuk menghadapi ego kita sendiri, maka perubahan diri akan terjadi, di mana kita dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jernih tanpa memberikan label apapun, apalagi mengeneralisir segala hal. Kita akan menjadi pendengar yang baik dalam setiap diskusi dan mengamati bagaimana trauma seseorang terproyeksi dari pola pikir mereka. Saat kita berada di situasi seperti ini, ada baiknya kita mengamati dalam diam dan tidak menggurui, karena seringkali yang terjadi adalah kita malah menciptakan konflik yang baru akibat perbedaan perspektif. Perbedaan perspektif terjadi akibat perbedaan tingkat kesadaran. Jika kita masih ingin terus menang, artinya kita masih banyak PR untuk melepaskan ego kita. Generalisasi
adalah pemberian label yang kita lakukan dengan mengelompokkan, sebagai contoh, mengeneralisir bahwa orang dari suku tertentu memiliki perilaku yang kasar, pelit, ramah, sopan, malas, rajin, dan sebagainya. Padahal, kita adalah individu yang unik, di mana kita bertumbuh sesuai dengan kecenderungan yang kita bawa. Ketika kita tidak mengikat atau melekatkan diri dengan label apapun, kita akan bisa terus bertumbuh tanpa gangguan dari dunia luar. Inilah yang bisa kita lakukan untuk berhenti mengeneralisasi, yaitu dengan cara mengubah diri terlebih dahulu, bukan mengubah orang lain.